Halo semuanya, baik lagi bersama saya Randy di channel YouTube Tokopedia.com. Kemarin kan saya bilang kalau HP Oppo ini udah mulai serius nih buat foldable-nya dia atau HP lipatnya dia. Dan ini nggak main-main cuy, HP-nya lucu. Tapi kualitasnya ganas, nggak bisa diremehin. Terbukti dari Oppo N2 Flip yang pertama kali hadir di Indonesia dan berhasil membuat pasar HP lipat di Indonesia bergairah. Yang dimana selama ini Samsung nyantai-nyantai aja di pasar gadget foldable mereka. Dari mulai generasi Flip pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Sampai ketika Oppo N2 Flip datang ke Indonesia, seketika semua jadi berubah. Samsung pun dipaksa untuk bikin cover screen yang lebih besar di Galaxy Z Flip 5. It's good. Tapi setelah itu Oppo nggak tinggal diam. Oppo akan terbaik lagi pakai HP Flip terbaru mereka, Oppo Find N3 Flip, yang menjadikan HP ini sebagai HP Flip pertama di dunia yang memakai sistem 3 kamera di HP Flip mereka. Dan pastinya juga sudah bekerjasama dengan Hasselblad, terbukti dari logo yang ada di sisi tengah kameranya. Yang dimana Oppo membawa kamera wide 50 megapiksel dengan OIS, kamera telefotonya juga sebesar 32 megapiksel, sama kamera ultrawide 48 megapiksel. Dan pada akhirnya Oppo mulai ngebuat pasar HP Flip semakin bergairah lagi. Soalnya para konsumen kan udah dibuat nyaman ya sama model 2 kamera yang dibawa HP Flip brand manapun. Entah alasannya apa sih? Mungkin karena bentuk HP-nya yang kecil, atau bentuk cover screen-nya yang terlalu besar jadi nggak muat 3 kamera, atau bahkan cuma pengen kasih 2 kamera aja. Itu nggak penting sih bagi saya. Tapi yang jelas kedepannya pasti bakal banyak brand-brand yang ngebuat HP lipat yang bakal punya 3 kamera. Baguslah, salah satu inovasi baru dari Oppo bisa ngebuat pasar semakin bergairah, rame dengan persaingan HP Flip di pasar Indonesia. Soalnya kan saya pernah bilang kalau HP lipat itu sama kayak iPhone, HP-nya para kaum adu gengsi. Yang penting gaya. Gaya desain HP lipat mereka yang bergengsi, atau gaya buat foto mirror selfie. Soalnya HP Flip nggak perlu pakai tripod lagi, dan saya pun nggak tahu kenapa mereka harus adu gengsi. Tapi ya udahlah, itu urusan mereka. Dan yang terpenting, fokus utama buat yang pengen punya HP Flip ada di kamera dan juga desainnya. Ya pokoknya yang lain bisa menyusul sih. Soalnya Oppo udah mulai berani buat keluar dari zona nyaman mereka, yang dimana standar HP Flip di Indonesia hanya pakai 2 kamera, tapi Oppo berani ngasih 3 kamera. Nice lah. Bentuk kameranya juga lumayan bikin saya salfok. Bentuknya bulat, mirip segede koin seribuan yang ditempel di N3 Flip. Bahkan dikasih nama sama Oppo-nya Cosmos Ring. Terus ada juga pola di ringnya yang dikasih nama Starlight Track. Kalau dilihat-lihat secara seksama sih, bentuk kamera N3 Flip ini kayak terinspirasi sama bentuk kameranya Oppo Find X6 Pro, yang bentuknya juga sama-sama bulat, bahkan ada pola bergarisnya juga. Secara bentuk N3 Flip, kita harus lihatnya secara realistis sih. Yang dimana bentuk kamera HP di pasaran tuh makin kesini makin kesana. Ada yang bentuknya kotak, bentuknya bulat gede, bermacam-macam dah. Kita fokus lagi ke kameranya. Oppo N3 Flip punya kamera zoom 2 kali. Itu jadi prestasi sendiri buat Oppo. Berasa upgrade skill baru di N3 Flip ini. Motret objek jadi nggak ribet, harus di crop dulu. Terus kalau kita pakai zoom 2 kali, juga hasilnya masih jernih banget. Bahkan detailnya tuh masih dapet. Ini udah masuk ke dalam teori fotografi sih. Walaupun ukuran objeknya kelihatan sama, tapi kalau beda zoom lensa, beda backgroundnya juga nanti. Dan kamera ultrawide-nya juga kalau difoto, backgroundnya makin luas. Bahkan kalau semakin di zoom, backgroundnya juga semakin sempit dan bisa jadi lebih fokus ke objeknya. Dan kalau kita pakai mode potretnya, di HP Flip ini biar ada bokeh-bokehnya. Biasanya sih dia langsung pindah ke mode zoom. Jadi kamera tele tuh nggak bisa kita anggap sepele ya. Bahkan menurut saya sih ini jadi kamera wajib di HP belasan juta. Apalagi buat HP gengsi kayak Flip ini. Jangan dimendang-mendingin deh. Buat kamera utamanya 50 megapiksel yang zoom 1 kalinya juga mantep. Bagus, jernih. Saya suka sama hasil fotonya yang bekerja sama dengan Hasselblad. Kesannya tuh kayak agak-agak creamy gitu. Bahkan kayak agak-agak warna susu. Entahlah bahasanya apa dalam dunia fotografi. Tapi hasil warnanya tetap kelihatan cerah, terang, dan gak ngejreng. Hasil fotonya tuh kayak sopan dan berkelas gitu. Detailnya juga mantep. Garis-garis objeknya juga masih kelihatan. Saya suka mau foto terang ataupun foto malam, hasilnya bagus.
Tapi itu buat standar HP flip ya. Kamera ultrawide-nya juga bisa diandelin. Dan ketiga kameranya tuh nggak asal tempel aja. Semuanya berguna, nggak cuman buat gimmick marketingnya aja. Atau cuma pengen dipandang sebagai HP flip pertama yang pakai 3 kamera. Enggak. Semua kameranya berguna dan berfaedah. Hasil fotonya bisa kalian lihat sendiri deh. Terus kalau kita bandingin sama kameranya Galaxy Z Flip 5, Samsung punya ciri khas tersendiri buat hasil fotonya. Di Galaxy Z Flip 5, hasil fotonya lebih terang dan warnanya lebih ngejreng ya. Ya emang sih, ciri khas hasil fotonya Samsung tuh selalu terang, kecerahan, kontrasnya, saturasi warnanya semuanya dinaikin sama AI-nya Samsung. Bahkan kalau sama-sama kita bandingin buat foto ke arah langit, gila sih. Kedua HP ini punya ciri khas sendiri buat hasil fotonya. Soal hasil foto kedua HP ini sesuai selera lah, dan punya ciri khasnya masing-masing. Oppo yang hasilnya agak creamy dan Galaxy Z Flip 5 yang hasilnya agak ngejreng. Cuma ngejrengnya tuh kayak foto yang udah siap diupload. Seharusnya Oppo juga gitu sih. Jadi nggak perlu banyak editan lagi untuk mencerahkan warna fotonya. Bahkan nilai tambah dari ketiga kameranya ini, kalau kita ingat ternyata ketiga kameranya bisa dipakai juga buat foto selfie ya. Bahkan kalau mau lihat detail pori-pori di wajah kalian, bisa pakai kamera telezoomnya. Udah aman lah, ketiga kameranya berguna semua dan nggak kaleng-kaleng. Dan yang paling unik di Oppo, kalau kita mau buat story Instagram, tinggal lipet aja HP-nya dan taruh aja di angle manapun. Dan kalian udah bisa buat story tanpa bantuan tripod. Apalagi bentuk cover screen-nya yang emang sengaja dibuat Oppo, ngepas gitu sama ukuran Instagram ataupun story WhatsApp. Jadi nggak ada yang kekurap atau kelebihan gambar gitu, mantep lah Oppo. Udah memikirkan hal-hal kecil seperti itu. Jadi cover screen-nya juga berguna buat story Instagram. Terus buat videonya, nggak tahu kenapa ya, hasil videonya tuh kayak agak redup warnanya, agak kurang hidup aja gitu. Hal serupa juga terjadi di video yang lain, bahkan di video outdoornya juga sama, agak kurang hidup gitu warnanya. Rasanya warna video agak kurang gitu. Cuma yang menjadi kekurangannya sih emang resolusi videonya masih 4K 30 fps. Menurut saya pribadi 30 fps tuh masih agak kurang hasilnya. Ayolah Oppo, masa HP belasan juta cuma dikasih resolusi video 4K 30 fps? Galaxy Z Flip 5 aja udah ngasih 4K 60 fps. Yang jelas hasil videonya lebih matang dan lebih tajam kalau pakai resolusi 4K 60 fps. Dan kalau dari saya sih, Oppo masih belum bisa bersaing soal videonya sama si Samsung. Masih kalah jauh dari hasil kecerahannya, oke lah. Tapi dari warnanya masih kalah jauh lah buat pewarnanya. Dan buat saya optimalisasi software ini yang harus dikebut sama Oppo. Secara hardware ini udah bagus, udah bisa bersaing di pasaran. Tapi secara software menurut saya kurang. Walaupun Oppo udah janjiin ke user kalau akan dapat update software selama 4 tahun ke depan dan update patch keamanan selama 5 tahun ke depan. Dan gunanya update ini tuh buat para pengguna tuh biar softwarenya makin optimal, makin killer lagi, kayak ditambahin fitur-fitur baru. Bahkan kalau ada bug-bugnya juga bisa diatasin, bukan sekedar janji manis aja. Kalau udah dikasih jangka panjang update softwarenya, juga bisa bersaing secara komplit dan matang di pasaran. Kalau belum mateng gini, gimana mau nyaingin si Samsung? Yang dari softwarenya aja udah mateng dari zaman Galaxy Z Flip 3. Dan semoga Oppo bisa matengin softwarenya ya, biar persaingan antar flip ini bisa makin seru. Dan kalian tahu nggak, fungsi lain dari cover screen-nya juga bukan sekedar buat foto-foto selfie aja, tapi juga bisa buat buka beberapa aplikasi yang support di cover screen-nya. Bahkan ukuran rasionya pun juga udah pas, udah enak lah. Contohnya kalau kita buka TikTok atau Instagram, ukuran layarnya udah menyesuaikan sama bentuk aplikasinya, panjang dan pas sesuai dengan rating video panjang yang 16:9 ini. Bahkan ketika saya menggunakan Google Maps atau YouTube pun, bentuk cover screen-nya jadi bagus. Jadi kayak menggunakan layar utama versi mininya. Beda sama cover screen-nya Galaxy Z Flip 5 yang masih gede tapi kotak, yang dimana kalau kita buka aplikasi masih banyak fitur-fitur aplikasi yang masih butuh penyesuaian di cover screen Samsung ini. Dan jelas kalau kegunaan cover screen Oppo bisa dibilang lebih cerdik dari Samsung dengan menggunakan layar panjang gini.
Cover screen-nya juga udah pakai panel AMOLED dengan Corning Gorilla Glass Victus 2 yang resolusinya sudah 720 pixel. Kalau buat spesifikasi layar dalamnya pun masih bagus dari generasi kemarin. Dengan ukuran 6,8 inci pakai panel LTPO AMOLED dengan refresh rate hingga 120 Hz dan resolusi 1080 pixel, tingkat kecerahannya juga bisa maksimal di 1600 nits. Dan bahkan bekas lipatannya pun tetap kejaga minimalis ya sama Oppo, yang bisa menjadi keunggulan Oppo Entry Flip ini. Kalau kalian perhatikan, layar Entry Flip ketika menyala hampir nggak berasa kalau HP ini HP lipat, mulus dan nggak kelihatan lipatannya. Bahkan kalau kita pegang dan oles layarnya juga nggak berasa apa-apa di lipatannya. Dan ini bisa jadi salah satu counter HP lipatnya Samsung, yaitu Galaxy Z Flip 5 yang lipatannya masih berasa dan kelihatan bekasnya. Suara lipatan pas ketutup tuh selalu bikin nagih sih. Bahkan ketika kita buka tutup HP ini, suaranya empuk banget. Bisa ngebuat orang di sebelah kita pengen HP ini juga. Terus buat kekuatan engselnya pun juga mantap. Dibuka 90 derajat bisa tentunya. Tapi kalau kita tutup secara perlahan dan sampai ke 30 derajat, engselnya mulai nutup sendiri. Ya lumayan lah, bisa tahan 30 derajat kekuatan engsel HP-nya. Masih soal bodinya, Oppo Entry Flip ini punya sertifikasi IPX4 yang udah aman kalau kena cipratan air. Tapi belum bisa dicelup-celup ya. Ini bikin Oppo Entry Flip kalah sama kompetitornya Galaxy Z Flip 5. Entah ketika suatu hari nanti, yang namanya hari sial kan nggak ada yang tahu ya. Misal kita sial dan HP ini jatuh ke dalam kolam, kemungkinan HP ini rusak, entah mati total atau kerusakan lainnya. Ternyata Oppo belum bisa nandingin fitur waterproof HP lipatnya Samsung ya. Mungkin kedepannya Oppo bisa ngasih waterproof juga di Oppo N4 tahun depan. Kita tungguin aja ya. Terus di sebelah kanan HP ada dua tombol volume sama tombol power yang merangkap jadi sensor fingerprintnya juga. Di bagian atas ada mikrofon sama speaker, di kirinya ada slider notifikasi yang bisa ngubah ke mode getar, silent, dan juga mode bunyi. Dan di bawah ada SIM tray yang udah support dual nano SIM, USB Type-C, dan juga speaker lagi. Fitur lainnya kayak NFC ada, fingerprint dan Face ID juga ada. Yang nggak ada tuh cuma wireless chargingnya aja. Kayak nanggung banget ya. Fitur yang mungkin bisa berguna bagi sebagian orang, bahkan fitur ini jadi minusnya Oppo Entry Flip. Karena di Galaxy Z Flip 5 dia udah bisa wireless charging, bahkan Galaxy Z Flip 5 juga ada reverse charging yang bisa berbagi daya ke buds atau wearable lainnya. Cuma kayak sayang aja gitu ya, HP yang harganya hampir mirip sama Galaxy Z Flip 5 tapi masih ada beberapa fitur yang nggak ada di Entry Flip ini. Seharusnya bisa sempurna sih HP ini kalau fitur-fitur Galaxy Z Flip 5 ada di HP flipnya Oppo. Bisa jadi pilihan buat kalian yang pengen punya HP lipat. Tapi untungnya aja nih, Oppo tetap ngasih kepala chargernya yang kenceng 67 watt buat ngisi baterai yang 4300 mAh. Dari 0 sampai penuh membutuhkan waktu sekitar 60-70 menit. Baterainya juga bisa lebih unggul dari Galaxy Z Flip 5 yang cuma 3700 mAh aja. Bahkan daya tahan baterainya juga lebih unggul dari Galaxy Z Flip 5. Asal nggak dipakai buat kegiatan berat aja kayak main game enteng ataupun game berat. Oh iya, buat performa main gamenya juga aman. Soalnya HP ini bukan HP gaming. Bisa dibawa main game berat ataupun Genshin Impact atau Mobile Legends. Bahkan di antara Z Flip 5 sama Entry Flip Oppo ini, saya ngerasa kalau HP ini belum begitu cocok buat main game Genshin Impact yang settingannya mentok rata kanan. Soal chipsetnya sih sanggup. Dimensity 9200 andalannya MediaTek dan udah pakai RAM 12GB, internalnya juga 256GB. Terus performanya juga udah kebukti kalau HP ini bisa kenceng di awal dan seterusnya turun naik sampai ke batas sama 30 fps. Biar HP-nya nggak gaspol terus sih. Dari segi chipsetnya sih sanggup ya buat main game-game berat sampai berjam-jam. Tapi mungkin Oppo nggak berani ngambil resiko yang tinggi kalau HP-nya panas dan akhirnya berpengaruh ke layar yang kenapa-napa nantinya. HP lipat dari segi layarnya emang agak rentan kalau dipakai buat main game. Kalau HP ini cuman bisa dibawa main game enteng kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, udah digaspol aja lah. Dan sekarang kita masuk pada kesimpulan HP flip Oppo ini. HP lipat ini jadi ngingetin kita kalau HP lipat umurnya masih muda banget ya. Masih sekitar 4 tahun lebih umurnya. Masih banyak yang harus diimprove, mulai dari layarnya yang rentan dan masih banyak lagi problem lainnya. Bahkan antar brand-brand HP pun masih akan terus-terusan mencari ide baru. Mulai dari bentuknya yang kayak gini gimana, yang layarnya kayak gini gimana, atau yang lipatannya kayak gini gimana.
Wah, semoga banyaklah inovasi-inovasi baru yang bermunculan di HP-HP lipat di tahun mendatang. Dan Oppo Entry Flip ini termasuk HP lipat yang menang di beberapa aspek dibanding pesaingnya. Dengan formasi 3 kamera di bagian belakang, bikin dia jadi HP flip pertama di dunia yang pakai 3 kamera. Dan bentuk cover screen yang kotak panjang gini bikin pas dengan bentuk aplikasi pada umumnya. Lipatan layarnya juga enak, mulus, fitur fast chargingnya juga kencang, chipset kencang, RAM sama kapasitasnya juga gede. Cuma kalau Oppo rajin ngasih perkembangan softwarenya, nambahin fitur-fitur baru lewat update mereka, mungkin Oppo Entry Flip ini jadi HP terbaik di antara HP lipat lainnya. Bahkan bisa bersaing ketat sama Galaxy Z Flip 5-nya Samsung. Dan ada kesempatan buat Oppo menguasai pasar HP flip. Kalau Oppo rajin update softwarenya ya, dan ditambah fitur waterproof sama wireless charging. Karena ada kemungkinan juga bisa menyingkirkan si Galaxy Z Flip 5-nya Samsung. Itu kalau misalkan ya. Cuma ya wajar ya, untuk HP lipat belum ada yang ngasih kesempurnaan yang pas. Dan buat saya, Oppo masih ada kekurangan di bagian softwarenya yang belum sempurna. Walaupun Oppo juga udah ngasih layanan Oppo Care Plus khusus buat HP lipat flip sama foldnya. Udah ngasih garansi internasional juga, gratis screen protector 2 kali setahun, dan masih banyak layanan garansi gratis yang dikasih sama Oppo. Kalian bisa cek langsung aja di website garansinya Oppo. Bahkan udah banyak orang yang mengeluarkan duit lebih banyak buat beli HP Oppo ini. Udah sepantasnya lah dapat fasilitas yang bagus. Dan saya suka persaingan yang sehat kayak gini. Oppo yang berusaha menyingkirkan Samsung lewat Fold sama Flipnya. Dan kemungkinan Samsung yang akan mengcounter balik si Oppo ini. Kita lihat aja persaingan antara dua brand tersebut di kelas foldable-nya. Oke lah, segitu aja review saya untuk Oppo Entry Flip ini. Dan seperti biasa, untuk kalian yang mau memiliki Oppo Entry Flip ini sudah tersedia di Tokopedia Grand Indonesia dan juga Tokopedia Puri Indah. Untuk pembelian online sudah kita taruh di link deskripsi pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton review Oppo Entry Flip di channel YouTube Tokopedia. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye. Ini baru kita putar lagi ya. Dan tadi juga saya menemuin, lama dia baliknya ya, rotasinya agak lama. Dan ini kalau kita tutup langsung pakai tombol power, ketika kita mau nyalain lagi, dia nggak mau nyala ya teman-teman ya. Harus beberapa kali sampai dia nyala lagi. Atau kita buka langsung di cover dalamnya, kita tutup lagi, kita tekan tombol power, baru dia nyala lagi. Dengan rotasi kebalik kayak gini ya teman-teman ya. Jadi harus dibuka dulu, baru kita rotasiin kembali. Gitu. Salah satu bugnya Oppo ya teman-teman ya. Sip.